Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, di video ini saya akan membahas transaksi bond, intercompany transaksi bond untuk tahun setelah pembelian bond. Jadi di sini tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Pembelian bond stream di sini adalah pada saat S membeli bondnya P atau P menjual bond, kemudian S membeli bond dari P tersebut. Melanjutkan contoh sebelumnya, contoh di video bagian pertama, di sini P memiliki S 70% ya. P memiliki S 70%. Kemudian pada 1 Januari 2010 S membeli obligasi P dari broker 1 juta dengan kurs 95%. Oke, pada saat bond payable P tadi 10 juta, kemudian ada preminya 100.000. Dan di 1 Januari 2010 terdapat gain on constructive retirement bond gain on CRB sebesar 60.000. Kemudian di 31 Desember 2010 terdapat realisasi gain on CRB itu sebesar, kita lihat di sini ya, sebesar 7907 ya, 7907. Ya, 7907. Oke, kalau di sini ya 9707, maaf. 9707. Sehingga masih ada sekitar yang sisanya itu sebesar 50.292. 50.292. Ini yang belum terrealisasi. Oleh karena itu, di 2011 kita akan menghitung berapa realisasi atas gain on CRB, amortisasi atas gain on CRB yang tersisa sebesar 50.292. Di tahun 2011 saya akan melihat di tabel amortisasinya, bahwa berarti kemarin kan sudah sampai di 31 Desember 2010. Oke, berarti sekarang kita membahas yang saya kotakin di sini. Ini juga kita akan membahas di sini ya. Oke, di sini. Artinya di akhir tahun 2011 ya, nilai investment in bond kita adalah sebesar 967241. Jadi di sini ya, 967241. Kemudian interest income-nya adalah kita jumlahkan di sini. Dengan kita membuat tabel akan memudahkan. Ketemunya 54423 ditambah 54674. Ketemunya 109.097. Kemudian di bond ya, carrying value akhir tahun sebesar 10.067.196 dan interest expense-nya di sini 491.613 ditambah 491.205 ketemu 982.818. Kemudian kalau misalnya dikalikan 10% carrying value bond payable, maka akan ketemu 1006.719,6. Oke. Kemudian untuk interest expense-nya kalikan 10% ketemu 98281,8. Sehingga nanti perbedaan carrying value dan perbedaan interest expense yang akan kita eliminasi. Kalau misalnya Anda diminta untuk membuat jurnal di bukunya P dan bukunya S, maka Anda akan membuat seperti ini.
1 Julinya interest expense, bond payable cash ya. Berarti di sini kalau kita lihat ya. Ini interest expense ya, interest expense bond payable cash berarti 1 Juli di sini. Ini adalah amortisasinya premi, ini adalah pembayaran cash coupon payment, ini adalah interest expense-nya 4916138387500.000. 1 Desember juga sama ya. Jadi di sini 491205, cash-nya 500.000. Maaf, ini kan di akhir tahun berarti interest payable ya 500.000 dan amortisasi preminya 8795. Sedangkan di bukunya S, investment in bond-nya ya, lihat akan menerima cash 50.000, interest income dicatat 54.423 dan amortisasi diskonnya sebesar 4423 ini. Oke. Inilah di bukunya P dan S, jurnal di bukunya P dan S. Sedangkan kalau kita lakukan rekapitulasinya, di sini rekapitulasinya disebutkan di video pertama bahwa yang belum terrealisasi atau teramortisasi sebesar 5292,9 untuk gain on CRB-nya ya. Seperti di sini ya. Di awal tadi di sini 50 ya. Kemudian dia akan direalisasikan atas selisih interest expense dan interest payable, interest expense dan interest income. Maka di sini selisih interest expense 982818 dan 19097 akan ketemu sebesar 10.814,7 dan selisih antara saldo carrying value dan investment in bond hasilnya adalah 39478,2. Itu selisih antara tadi di sini 1.006.709 dikurangi dengan 967.241 ketemunya 39.478,2. Kalau nanti dijumlah ini hasilnya adalah 5292,9 dan seterusnya untuk tahun 2019 ya, nanti jadinya seperti ini. Oleh karena itu yang kita bikin eliminasi di 2011 adalah downstream ya, downstream bond payable-nya 1006719,6 ya, tadi di sini ya. Ini kemudian investment in bond-nya 967241, maka RE beginning-nya adalah 39478,6. Kemudian interest income dan interest expense. Oke, kemudian selisihnya RE-nya 10815. Di sini juga RE. Kenapa kita mengakui dalam RE? Karena bahwa di tahun pertama di sini gain di sini ini akan ditutup ke return earning dan perbedaan dari interest juga ditutup di dalam return earning. Oleh karena itu, waktu dilakukan amortisasi maka akan mengurangi return earning-nya atau akan mempengaruhi return earning-nya. Oleh karena itu di sini kita catat return earning beginning. Perbedaan carrying value pada RE, perbedaan interest income dan interest expense pada return earning. Sehingga nanti jurnal eliminasi di metode ekuitas bedanya adalah yang RE di sini tinggal diganti dengan investment in S di sini. Karena downstream tidak dibagi ke NCA equity, jadi akan masuk ke investment in S atau ke return earning beginning. Sekarang bagaimana dampak pada NCA expense dan income from S-nya? Ini yang perlu Anda perhatikan. Ini berbeda dengan yang di tahun akuisisi. Kalau tahun akuisisi kan ditambah constructive gain di awal tahun dikurangi dengan perbedaan interest expense dan interest income. Kalau di sini nanti hanya dipengaruhi oleh perbedaan interest expense dan interest income. Ya, kita lihat di sini
NCI expand karena downstream tidak ada pengaruhnya. Sedangkan pada income from S, ya, maka di sini kalau kita lihat bagian net income-nya, ini misalnya 200.000 ya, 200.000 diketahui net income 2011 adalah 200.000, maka bagian net income-nya adalah 70% kalikan 200.000 ketemu 140.000. Kemudian plus minus perbedaan interest expense dan interest income. Oke. Oleh karena itu di sini 140.000 dikurangi dengan 109 ditambah 98288. Saya menggunakan dari hasil jurnal eliminasi. Dia akan dikurangi interest income karena interest income kan harusnya dikredit tapi di sini di debit, maka dikurangkan. Dan di sini interest expense-nya kan dia harusnya di debit tapi di kredit, maka ditambah dengan interest expense. Maka di sini dikurangi interest income ditambah dengan interest expense. Jadi di sini rumusnya plus minus perbedaan interest atau dikurangi interest income karena di debit ditambah interest expense karena di bagian kredit, sehingga 140.000 dikurangi interest income, ya ini interest income ditambah dengan interest expense kan ketemu 129.184,8. Atau tadi di sini kalau saya hitung 70% dikalikan 200.000 di luar kurung ya, dikurangi interest income-nya 109.097 ditambah 98.281,8 akan ketemu 129.184,8. Oke. Tidak susah, ya, tidak susah. Yang perlu diperhatikan bahwa di tahun setelah tahun pembelian bond ya, maka yang mempengaruhi income from S atau NCI expense itu hanya dari perbedaan interest expense dan interest income saja. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Ya, kita ketemu lagi di upstream ya, yang di transaksi upstream di video bagian ketiga dan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.